Oke, selamat pagi mahasiswa sekalian. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah visualisasi dan menggambar teknik. Nah, hari ini kita sudah memasuki minggu ke-9 dari kurikulum kita, 9/16, not bad, sudah hampir selesai ya kuliah kita, setidaknya lebih dari 50%. Oke, sekarang kita akan memasuki sebuah topik baru, yaitu spatial skill. Dalam hal ini ada dua topik yang mau kita pelajari, rotasi dan refleksi. Spatial skill itu apa? Nah, itu sebenarnya adalah ilmu ukur ruang. Bagaimana kita melihat benda-benda itu dan membayangkan bagaimana kondisi benda-benda apabila dia mengalami sebuah transformasi. Transformasi itu macam-macam ya. Salah satu yang mau kita pelajari sekarang adalah rotasi. Bagaimana kita membayangkan sebuah benda apabila ada sesuatu yang terjadi terhadap benda ini sehingga posisinya berubah dari posisi semula. Oke? Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari menggambar isometri ya, supaya kalian ingat-ingat lagi, ini adalah kertas isometri yang kita sudah terus-terusan pakai ya supaya kita ingat. Kertas isometri ini kan adalah kertas yang kita mempunyai aksis-aksis isometri. Kita tahu aksis isometri ada 3 ya. Pertama aksis vertikal, kemudian aksis kanan dan aksis kiri, di mana sudut antara aksis kanan dan kiri ini ke aksis vertikal adalah 30 derajat, masing-masing 30 derajat. Kita akan mencoba melatih kemampuan ilmu ukur ruang kita dengan menggunakan sistem isometri. Jadi gambar-gambar itu kita akan coba membuatnya dalam bentuk isometri, lantas kita akan rubah bentuknya, kita rotasikan, kita refleksikan, dan tugas kita nanti adalah untuk menggambarkan bagaimana sebuah benda itu kalau dibolak-balik, dirotasi dan direfleksi. Nah, ini dia ya. Ya, sekarang kita mengulang lagi. Jadi kalau ada kubus digambarkan dalam bentuk isometri, tentu saja dia ada 3 aksis. Sebut saja sekarang kita menamai aksis itu X, aksis atau sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, ada 3 sumbu. Jadi di sini adalah kubusnya dan kita bisa melihat kubus itu dalam bentuk isometri. Oke. Ini ada aksisnya yang saya katakan tadi, X, Y, Z, X, Y, dan Z. Nah, kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana membuat susunan kubus-kubus kalau kita diberikan sebuah coded plan seperti ini. Coded plan yang kita beri panah dari arah kita melihat coded plan itu, dan dalam hal ini kita lihat dari arah sini. Kalau kita melihat tumpukan kubus ini dari arah ini, saya yakin kalian sudah bisa menggambarnya ya. Pasti kelihatan kita yang persis di hadapan mata kita adalah yang tumpukan 2 kubus. Di sebelah kanan kita adalah tumpukan 1 kubus, dan di sebelah kiri kita adalah tumpukan 3 kubus. Jadi kita tampak bisa dalam 3 pandangan ya, kiri, kanan, dan atas. Building blocknya seperti ini. Itu adalah dasar bagi kita supaya kita bisa menajamkan kemampuan spasial kita. Pertama, ingat-ingat dulu bagaimana cara membuat gambar pictorial dari sketsa coded plan dalam bentuk isometri. Oke. Nah, juga kalau kita mau mempelajari kemampuan spasial ini, kita harus ingat juga bagaimana kalau kita menggambarkan bentuk-bentuk ini dari sudut pandang yang lain. Kalau kita mau memandang dari sudut pandang W dari sini, tentu saja yang depan kita adalah kubus dengan 2 tumpuk. Di sebelah kiri kita adalah kubus dengan 3 tumpuk. Di sebelah kirinya lagi adalah kubus dengan 1 tumpuk, sementara di sebelah kanan kita persis adalah 1 tumpuk. Ini kalau kita lihat dari sudut W. Kalau kita lihat dari sudut X, ini X, kita lihat ini dari sudut X, tentunya depan mata kita adalah yang 1 tumpuk. Di sebelah kanan kita adalah sudut yang 3 tumpuk. Ini dia 3 tumpuk. Yang di sebelah kanannya lagi 2 tumpuk, dan sebelah kirinya adalah 0 tumpuk karena tidak ada isi ya, tidak ada isi. Makanya di sini tidak ada. Begitu juga kalau dilihat dari sudut Y, begitu juga kalau dilihat dari sudut Z. Jadi ini cuma sekedar mengulang bagaimana menggambar bentuk-bentuk dalam pandangan isometri dalam coded plan seperti itu. Sekarang rotasi. Apa itu rotasi? Kalian tahu bahwa
bumi ini berrotasi. Jadi ada sebuah poros, di mana di poros itulah sebuah benda akan melakukan pergerakan. Itulah yang namanya rotasi. Ini poros. Ya. Kemudian kalau saya berotasi terhadap poros ini, ya saya keliling terhadap poros ini. Nah, sampai kembali ke tempat semula, itulah saya berotasi satu putaran. Kalau sudutnya, kalau porosnya begini bagaimana? Ya tentu saja rotasinya begini. Ya. Nah, kalau sumbunya begini, ya rotasinya begini. Intinya adalah benda itu mengelilingi sumbu rotasinya. Itulah yang namanya rotasi. Sekarang bagaimana rotasi ini kita bisa terapkan dalam gambar isometri? Pertama tadi yang saya ceritakan adalah kita harus mempunyai sebuah sumbu rotasi atau sumbu pivot. Kalau kalian main basket kan tahu nih, jadi dribble ini ada pivot ya. Jadi ada satu titik di mana itu konstan titik. Nah, misalnya ini adalah sebuah sumbu seperti ini, ada 3 sumbu X, Y, Z, dan sumbu ini membentuk sebuah ruang, dan di dalam ruang itulah kita punya sebuah benda seperti ini bendanya. Benda ini bisa berotasi mengelilingi sumbu-sumbu tertentu. Katakanlah misalnya kita ingin membuat dia berotasi terhadap sumbu Z, ya tentu saja dia akan mengelilingi sumbu Z ini. Ke sana arahnya, kalau ke sana ya ke sini, tergantung. Nanti akan kita pelajari. Kalau dia mau kita minta berotasi mengelilingi sumbu X, ya dia, kalau nggak ke sana ya ke sini. Kalau mengelilingi sumbu Z, ya kalau nggak ke sana ke sini. Nah, itulah namanya rotasi. Nah, sekarang untuk melakukan rotasi kita harus mempunyai sebuah konsensus atau kesepakatan bagaimana kita menentukan arah rotasi dari sebuah benda. Di sini kita ada sebuah kesepakatan, yaitu yang kita sebut sebagai kesepakatan clockwise, ya. Clockwise, CW, clockwise artinya searah jarum jam, atau CCW, counter clockwise, itu nama. Kalau searah jarum jam ya berarti kita ikuti arah jarum jam. Nah, caranya adalah gimana? Ini sumbu Z misalnya. Sumbu Z ini. Ya, kalau dia mengelilingi sumbu Z searah jarum jam, tentunya kita bayangkanlah bagaimana jarum jam kalau kita lihat dari sini. Tentunya jarumnya akan ke arah sini. Sebaliknya, kalau kita menyatakan melawan arah jarum jam atau counter clockwise, dia akan berputar seperti ini. Itu adalah kesepakatan. Kenapa begitu? Ya namanya kesepakatan. Searah jarum jam atau melawan arah jarum jam. Nah, tentu yang kedua, seperti yang kita bilang tadi, sudut pivot kita harus tetapkan. Ada 3 kemungkinan sudut pivot, X, Y, atau Z. Oke, itulah. Nah, misalkan kita ada kasus seperti ini, ada benda yang ingin kita rotasi searah jarum jam, atau di sini ada CW, clockwise terhadap sumbu Z. Bagaimana dia? Ya kita tahu kalau clockwise dia arahnya ke sini terhadap sumbu Z, ya tentu dia akan terguling ke bawah ya. Berat. Ya inilah hasilnya. Jadi benda ini berrotasi 90 derajat searah jarum jam terhadap sumbu Z. Dari sini pindah ke bawah. Seperti ini. Ya, jadi ada aturan-aturan yang harus kita pelajari kalau kita ingin melakukan rotasi. Any object can be rotated about the X or the Y axis by following same simple rule established for rotation about the Z axis. Yang pertama, the edge of the object originally in contact with the axis of rotation remains in contact after the rotation. This edge is called the pivot edge. Jadi sudut tempat dia rotasi itu, sudut yang bersentuhan dengan sumbu rotasi akan selalu bersentuhan setelah dia dirotasi. Kalau ini sumbu rotasi, sudut yang menyentuh ini ya, mau dirotasi ke sini mau ke sini, dia tetap akan bersentuhan. Itu rule pertama. Rule kedua, each point, edge, and surface on the object is rotated by exactly the same amount.
Kalau kita rotasi 90 derajat, ya semua dari benda itu mengalami rotasi yang 90 derajat. Tidak ada satu titik pun dari benda itu yang tidak 90 derajat. Artinya semua benda berotasi sama-sama. Sama seperti bumi ini kan. Bumi ini rotasi, ya kita ikut rotasi bumi juga. Semua orang, tidak ada yang ketinggalan. Itu aturan yang kedua. Aturan yang ketiga, the rotation is positive when it is CCW about an axis. Nah, jadi ini aturannya. Dia kita simbolkan dengan positif kalau dia counterclockwise. Positive when it's counterclockwise, and negative when it is clockwise. Ini kesepakatan. Positif artinya melawan arah jarum jam, negatif artinya searah jarum jam. The direction is determined by looking directly down the positive end of the axis of rotation. Jadi arahnya ya tergantung dari sudut positifnya itu, ke arah panah positifnya ke arah mana itulah. Ada cara lain untuk menentukan arah rotasi seperti yang nomor 4, yaitu aturan tangan kanan ya. Point the thumb of your right hand into the axis of rotation, into either the positive or negative end of the axis of rotation, and curl your finger. Jadi jempolnya sebagai aksis dan jari-jari lain itu sebagai arah penunjuk ke arah mana dia ini. Tapi dengan catatan, point the thumb of your right hand into the axis of rotation, into either the positive or negative end of the axis of rotation. Okay. Nah, jadi ini aturan tangan kanan. Oke, sip. Ini contoh ya, contoh. Ini ada benda, ini ada aksis Y, X, Z. Nah, kita ingin rotasikan. Kita lihat panahnya ke sini, berarti dia counterclockwise, melawan arah jarum jam dari sumbu Y. Ini benda. Bagaimana dia kalau dirotasikan? Tentu saja namanya melawan arah jarum jam ya. Berarti di sini sumbu Y, ya kita beloknya ke sana. 90 derajat. Ya, kalau dia bilang ini 90 derajat ya nggak ada istilah. Ya, 90 derajat jadilah seperti ini. Itu rotasi counterclockwise about the y-axis. Contoh lain, ya. Rotasikan benda ini. Kita lihat panahnya seperti ini, berarti clockwise about x-axis. Searah jarum jam terhadap sumbu X. Jadi ini sumbu X, searah jarum jam ya terguling. Kadang-kadang ada satu persoalan lagi di mana rotasinya itu nggak cuma sekali, bisa 2 kali seperti yang terjadi seperti ini. Ini ada sebuah benda, dia dirotasikan 2 kali dan kedua-duanya adalah dirotasikan terhadap sumbu X. Bagaimana itu? Mana sumbu X? Oh, ini sumbu X. Dirotasikan searah jarum jam terhadap sumbu X. Ya bayangkan balok ini kita gulingkan sekali, ke sana. Inilah yang pertama. Yang kedua, sudah dia terguling ke sana, kita dorong lagi ke bawah. Namanya juga searah jarum jam. Nah, akibatnya terjadilah hal seperti ini. Benda yang 2 kali dirotasikan 90 derajat searah jarum jam terhadap sumbu X. Lalu bagaimana? Misalnya contoh lain. Rotasikanlah benda ini 2 kali melawan arah jarum jam terhadap sumbu Z. Mana sumbu Z? Ini sumbu Z. Rotasikan 90 derajat melawan arah jarum jam. Ya. Nah, bagaimana? Ya, jarum jam bagaimana? Ya arahnya bagaimana? Itu. Inilah hasilnya. Gulingkan sekali, lalu gulingkan kedua kali. Jadilah seperti ini. Oke. Nih, atau bisa seperti ini, 2 kali dia diminta digulingkan. Yang pertama searah jarum jam terhadap sumbu X, sumbu X, lalu melawan arah jarum jam terhadap sumbu Z. Sumbu Z. Gulingkan dulu dia sekali terhadap sumbu X, berguling sekali ke sana, baru setelah itu gulingkan dia terhadap sumbu Z melawan arah jarum jam. Nah, ini sumbu Z-nya. Balik lagi ke sana, terjadilah benda seperti ini. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa karena dia
ada dua sumbu yang berbeda, makanya dia sekarang masuk ke koordinat yang jauh berbeda. Tetapi satu hal, titik kontaknya tetap sama, titik 0. Oke. Itu tadi kita sudah berbicara tentang rotasi. Sekarang kita ingin berbicara tentang refleksi. Hal seperti ini saya rasa itu cukup lazim kita alami. Pagi-pagi kita sisir rambut, kita hadap cermin. Kita lihat apa yang terjadi pada bayangan kita di cermin. Jarak antara kita dan cermin akan sama dengan jarak dari cermin ke bayangan kita. Tetapi apa yang terjadi di sebelah kanan kita akan terjadi di sebelah kiri di sana. Sebaliknya apa yang terjadi di sebelah kiri akan terjadi di sebelah kanan di sana. Itulah refleksi. Sekarang bagaimana kalau sebuah benda yang kita gambarkan dalam bentuk isometri mengalami refleksi? Nah, ini yang kita pelajari di sini. Oke, kita bayangkan di sini ada sebuah benda ini. Dan di depan benda ini kita buat cermin, ini seolah-olah cermin dengan jarak 2 satuan dari benda itu ke cermin. Tugas kita adalah membayangkan dan menggambarkan apa yang terjadi terhadap cerminan bayangan benda ini di cermin. Seperti yang saya bilang tadi, jarak antara kita dan cermin akan sama dengan jarak cermin ke bayangan kita. Tentu saja di sini akan ada jarak 2 unit ke cermin dan jarak 2 unit lagi dari cermin ke bayangan. Lalu apa yang terlihat di sini oleh cermin adalah apa yang persis berhadapan dengan cermin, yaitu A, B, C, D, E, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan E aksen. Apa yang terlihat oleh kita di sini akan terlihat di belakang di sana. Nah, lantas hasil akhirnya adalah seperti ini. Nih, ya. Jadi apa yang tidak tampak oleh kita tampak oleh cermin. Sebaliknya apa yang tampak oleh kita tidak tampak di sini karena dia adalah di belakang dari cermin. Oke, ini cuma sekedar pengantar karena berikutnya kalian akan belajar bersama asisten bagaimana teknik-teknik dalam menggambar rotasi dan refleksi. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa kita belajar ini? Kita perlu belajar ini supaya kalian mempunyai bayangan dalam ilmu ukur ruang. Pada saat Anda mendesain sebuah benda, baik itu benda yang kecil sampai bangunan yang besar, Anda harus aware apa yang terjadi di sebelah benda ini. Kalau benda ini kelihatan dari sebelahnya bagaimana? Kalau kelihatan dari depannya bagaimana? Kalau dia tersusun bersama dengan benda-benda lainnya, bagaimana bentuknya? Gitu. Jadi kemampuan spasial ini adalah skill bagi kalian untuk dapat merancang sebuah benda dengan memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan lingkungan di sekitar. Oke, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan di sini. Terima kasih dan selamat belajar. Salam sehat selalu.